Enjoy watching our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dwiki Wirawan dari Prodi S1 Akuntansi. Akan mempresentasikan tentang kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam, kontribusinya terhadap paham sekularisme. Di sini kami ada 6 agenda dan saya akan menyampaikan satu agenda. Agenda yang pertama, definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Pengertian ilmu. Di dalam bahasa Arab, kata ilmu adalah ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Jadi, apa yang semua kita ketahui dan kita pahami itu adalah ilmu. Menurut para ahli, menurut Mohatta, ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam suatu sama tabiatnya dari luar dan dalam. Kemudian menurut Rapros dan Ernest van den Haag, ilmu adalah empiris, rasional, umum, dan statistik. Dan keempatnya serentak. Dengan kata lain adalah ilmu adalah suatu percobaan secara logika atau kebiasaan yang dikelompokkan. Kemudian menurut Carl Person, ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Maksud dari komprehensif dan konsisten adalah mampu menangkap atau sesuai tentang fakta pengalaman. Kemudian, menurut Ashley Montague, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari studi, pengalaman, pengamatan, dan percobaan. Kemudian, menurut Harsojo, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematika dan pendekatan terhadap seluruh dunia empiris. Maksudnya adalah ilmu merupakan pengumpulan pengetahuan yang disusun dan pendekatan terhadap seluruh dunia empiris. Menurut Afanasyev, ilmu adalah manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep. Kemudian kategori dan hukum-hukum yang kebenarannya diuji dengan pengalaman. Kemudian pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari keingintahuan manusia dengan suatu subjek yang ingin diketahuinya. Secara etimologi adalah kepercayaan yang benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan pengetahuan yang dibuktikan sebagai pemahaman manusia tentang alam dan dunianya. Kemudian agenda selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Mbak Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Kamelia Putri dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi teman saya presentasikan, yaitu pada poin B, definisi agama. Agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam adalah agama terakhir yang juga sebagai agama penyempurna agama lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa agama Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan hina. Agama Islam memerintahkan segala macam amal saleh dan melarang segala macam amal yang jelek. Pada poin selanjutnya adalah C, ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan ilmu pengetahuan. Maka, setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Islam adalah agama universal yang berlaku sepanjang zaman. Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaharuan
yang dilakukan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong dicapainya kemajuan modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diakui telah memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Di tengah kehidupan yang penuh dinamika dan persaingan ini, ia tampak sendirian, tidak punya pegangan hidup dan rapuh. Dalam keadaan yang demikian, maka manusia membutuhkan agama. Pada poin selanjutnya adalah poin D, pengertian sekularisme. Secara bahasa sekuler berasal dari bahasa Latin saeculum, yang berarti ganda, yakni ruang dan waktu. Ensiklopedia Islam mendefinisikan sekularisme adalah suatu aliran atau sistem doktrin atau keyakinan yang harus terpisah dari masalah atau urusan agama. Sebagai sebuah pandangan filsafat, sekularisme yaitu menafsirkan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari dunia tanpa merujuk agama. Perkenalkan, nama saya Rini Novitasari dari S1 Akuntansi. Perkembangan sekularisme dalam Islam. Di dunia barat, periode moderat abad 16-17 Masehi, dalam periode ini, agama dianggap persoalan pribadi, tidak berhubungan dengan negara, tetapi negara wajib melindungi serta menghormati agama. Periode ekstrim pada abad 18-20 Masehi. Dalam periode ini, sekularisme telah berada dalam bentuk aliran hierotis materialisme yang mempunyai sifat paling ekstrim. Memandang agama bukan saja harus dipisahkan dari negara, bahkan harus dihancurkan dan dibasahi akar-akarnya sehingga kekuasaan mutlak berada di tangan negara. Negara bebas mengambil kebijakannya tanpa atau dengan pandangan kaum agama. Sekularisme pada periode ini mengakui agama Kristen dengan nilai-nilai yang dimilikinya, akan tetapi juga terjadi di dunia Arab dan dunia Islam. Terjadi pada abad pertengahan 19. Di India, sekularisme terjadi sampai tahun 1791 Masehi karena hukum yang berlaku di negara ini masih sejalan dengan syariat Islam. F. Penangkalan paham sekularisme. Cara mencegah paham sekularisme adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mengokohkan iman kita, artinya kita harus memahami dan belajar tentang keimanan kita lewat jalan yang benar, berbasis kesadaran dan pemahaman. Yang kedua, menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai tugas ibadah keagamaan. Yang ketiga, berhati-hati dalam memilih pergaulan, sehingga kita dapat memilih pergaulan yang dapat memberikan dampak yang positif kepada kita. Yang keempat, berpikir secara logis dan kritis, sehingga kita tidak mudah untuk terpengaruh adanya sekularisme. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari PPT ini adalah dapat disadari bahwa sekularisme memiliki pengaruh yang menguntungkan juga merugikan negara, serta ilmu pengetahuan. Jika kita mengelola atau menerapkan secara benar tentang paham sekularisme ini, maka kita dapat memanfaatkan keuntungan yang lebih dari paham sekularisme baik dari agama maupun negara. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak memprioritaskan agama tertentu. Kita harus bisa memilah-milah dengan baik informasi yang kita dapatkan melalui sosial media ataupun secara langsung. Kasipian Tampa Kekasiv, Kukupsikian Dan Teramakasi. Teramakasi Suda Manantan, Jangan lupa like, comment dan subscribe.